Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada, apa kabar semuanya? Sehat? Saya doakan mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia, insya Allah. Saudara-saudaraku yang saya hormati, tema kita hari ini dan kesempatan ini sedikit berbeda dari biasanya. Ini tema yang agak ringan, tetapi insya Allah ada hikmahnya, yaitu kita tidak boleh merencanakan keburukan untuk orang lain. Jadi bahaya kita memikirkan dan merencanakan berbuat buruk untuk orang lain. Itu jangan sampai kita melakukan itu. Nah, kita ambil dari sebuah cerita. Wallahu alam kebenaran ceritanya, yang penting kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Jadi konon ada orang di kampung. Ya, kita tidak perlu menyebutkan kampungnya atau nama orangnya, takut nanti melanggar kode etik akhlak. Ya. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang dari kampung. Dia pindah ke kota. Istilahnya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Ya. Bertaruh nasib lah gitu istilahnya. Betul nggak sih? Ya. Jadi dia pindah dari kampungnya ke kota. Lalu sampai di kota, dia berpikir apa usaha yang bisa menghasilkan uang. Ya. Lalu akhirnya setelah dia mencari, dia putuskan untuk membuat sebuah klinik pengobatan tradisional. Lalu apa yang bisa menarik para pasien atau calon pasien untuk datang berobat di tempatnya itu? Lalu dia menulis spanduk atau baliho di depan kliniknya. Bunyinya begini: kalau sembuh bayar 200.000. Jadi kalau sembuh cukup bayar 200.000. Kalau tidak sembuh akan diberikan 2 juta rupiah. Ya, jadi ini bahasa iklan yang sangat menarik sekali. Ya, jadi kalau dia berobat di tempat itu, kalau dia sembuh, cukup membayar 200.000. Kalau tidak sembuh, dia yang akan diberikan 2 juta rupiah. Lalu ada seorang yang membaca iklan itu dan terpikir. Tapi muncullah pikiran buruknya, pikiran jahatnya. Wah, saya akan ngerjain nih. Katakanlah yang punya pengobatan tradisional namanya tabib gitu ya. Saya akan kerja ini, saya akan mendapatkan uang 2 juta. Lalu dia berpura-pura, nyusun strategi. Datang ke tempat pengobatan alternatif itu, tradisional itu. Kata tabib, "Bapak sakit apa?" Kata dia, "Saya sakit kehilangan rasa. Jadi perasa kalau makan minum nggak ada rasanya gitu, hilang." Ya. Baik. Kata tabib, "Oke, kita obati." Lalu si tabib menyuruh pegawainya memanggil, "Mas, tolong ambilkan obat nomor 22. Jadi obat-obatan itu di rak-rak obatnya itu sudah punya nomor-nomornya gitu. Ya. "Tolong ambilkan obat nomor 22. Dibawalah ke tabib, lalu tabib menyerahkan kepada
pasien. Ternyata isinya itu minyak rem. Lalu langsung dicoba, langsung dimakan oleh si pasien ini. Dengan harapan bisa mendapatkan segera uang 2 juta. Begitu dia minum, dia protes. Loh, ini kan minyak rem. Lalu kata tabib, oke, dengan demikian Anda bayar 200.000 karena Anda sudah sembuh. Ya. Wah, akhirnya pasien itu terpaksa membayar 200.000 dan dia meninggalkan klinik itu dengan rasa kesal, rasa marah. Tapi dia berjanji akan datang lagi. Jadi ingin balas dendam lagi. Oke. Kemudian setelah beberapa hari datang lagi. Lalu kata tabib, wah, Bapak sakit apa lagi nih? Lalu kata dia, saya sekarang sakit hilang ingatan. Tidak bisa ingat. Pelupa. Apa saja dia lupakan itu. Oh, kata tabib, ya kita obatin. Lalu tabib manggil pegawainya. Mas, tolong ambilkan obat nomor 22. Lalu dibawa ke tabib, diserahkan kepada pasien. Pasiennya protes. Ini kan obat yang tempo hari, ini kan isinya minyak rem nomor 22. Lalu kata tabib, dengan demikian Bapak bayar 200.000 karena Bapak sudah sembuh, sudah ingat kembali. Akhirnya dia pun bayar 200.000 dan dia langsung meninggalkan tempat itu dalam keadaannya lebih marah lagi, lebih kesal lagi. Tapi dendamnya belum habis, dia akan balas dendam lagi. Akhirnya berselang beberapa hari lagi dia datang lagi. Lalu kata tabib, sakit apa Bapak? Kata dia, saya kehilangan penglihatan, tidak melihat. Bapak sakit apa? Tidak bisa melihat. Lalu kata tabib, kalau ini Pak, saya mohon maaf, saya angkat tangan, saya tidak bisa ngobatin. Dan saya akan bayar kepada Bapak 2 juta. Wah, betapa senangnya si pasien. Karena dia akan mendapatkan 2 juta dan masih untung 1.600.000. Karena dulu membayar 400.000. Sisanya ada 1,6 juta. Oke, kata tabib, saya akan serahkan uang kepada Bapak sekarang. Lalu diberikanlah uang. Diberikanlah kepadanya uang 10 lembar uang 20.000. Ya, dikasihlah. Ini silakan Pak, Bapak terima. Ini 2 juta uang Bapak yang saya kasih kepada Bapak karena saya tidak bisa menyembuhkan Bapak. Lalu kata si pasien itu, wah ini apa-apaan ini? Ini kan bukan 2 juta, ini kan 200.000, ini kan uang 20.000, bukan uang 100.000. Ya. Lalu kata tabib, kalau begitu sekarang Bapak yang bayar 200.000 karena Bapak sudah sembuh, Bapak sudah bisa melihat. Lalu dia langsung kabur dan tidak akan datang lagi selama-lamanya. Intinya, pelajaran pokok yang bisa kita ambil dari cerita ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah jangan kita pernah merencanakan keburukan kepada orang lain, karena keburukan yang kita rencanakan, bahkan yang kita pikirkan untuk orang lain, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang terpenting bagi kita senantiasa berpikiran positif, berpikiran baik untuk menolong orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, sehingga insya Allah seluruh aktivitas kita, seluruh omongan kita, seluruh gerak-gerik kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.